Pada tanggal 26 Mei tahun 2013, sebuah tragedi maritim yang mengerikan terjadi di lepas pantai Nigeria di Samudra Atlantik. Sebuah kapal tunda bernama Jascon 4 yang sedang dalam misi membantu stabilitas tanker minyak tiba-tiba dihantam ombak besar, terbalik dan tenggelam dengan cepat ke dasar laut. Pihak berwenang dan tim penyelamat awalnya menduga bahwa seluruh kru yang berjumlah 12 orang telah tewas tenggelam dalam insiden cepat tersebut. Namun apa yang terjadi kemudian di kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut adalah salah satu kisah bertahan hidup paling luar biasa dan medis paling membingungkan dalam sejarah. Anehnya 3 hari setelah kapal dinyatakan hilang, sesosok tangan muncul dari sela-sela bangkai kapal dan mencekram tangan penyelam yang sedang mencari jenazah. Nah, insiden yang ajaib sekaligus mengerikan ini menyisakan banyak pertanyaan mengenai batasan kemampuan fisik manusia. Dan untuk itu dalam video kali ini, kita akan membahas kronologi lengkap, detail penyelamatan dan sisi psikologis dari insiden Jascon 4. Kisah ini bermula pada pukul 04.30 pagi saat sebagian besar kru Jascon 4 sedang beristirahat atau bersiap memulai shift pagi. Harrison O'Connor, seorang pria yang bekerja sebagai koki kapal, sedang berada di dalam toilet ketika bencana melanda. Kapal terbalik begitu cepat sehingga Harrison tidak sempat melarikan diri ke dek penyelamatan atau skoci, dan ia terjebak di dalam koridor yang dengan cepat terisi air. Dalam kepanikan di gelap gulita, Harrison terseret arus air ke dalam ruangan kantor insinyur, di mana ia menemukan keajaiban pertama, sebuah kantong udara kecil di sudut langit-langit ruangan. Sementara itu, 11 rekan kerja lainnya tidak seberuntung Harrison. Mereka terperangkap di kamar mereka yang terkunci demi keamanan dari perompak. Sebuah prosedur standar di wilayah tersebut yang justru menjadi maut bagi mereka. Bagi yang belum tahu, di wilayah perairan seperti lepas pantai Nigeria ada kelompok kriminal bersenjata yang menggunakan speedboat cepat. Tujuan utama mereka biasanya adalah menculik kru untuk meminta tebusan uang yang besar, atau menjarah barang seperti mengambil minyak atau peralatan berharga di kapal. Untuk mencegah perompak masuk ke area dalam kapal, kru memiliki prosedur standar yang disebut citadel atau lockdown, di mana pintu-pintu dikunci rapat agar perompak tidak bisa masuk dengan mudah. Logikanya, jika perompak datang, mereka tidak bisa menyandera siapapun. Dalam kasus kapal Jascon 4, kapal tersebut tidak hanya bocor pelan-pelan, tetapi terbalik sepenuhnya hanya dalam hitungan detik. Bayangkan situasinya. Anda berada di dalam kamar yang terkunci rapat dengan kunci baja untuk menghindari penjahat. Tiba-tiba dunia berputar 180 derajat, lampu mati total, dan air masuk dengan tekanan luar biasa. Dalam kondisi panik, gelap, dan kapal yang terbalik, mencari kunci untuk membuka pintu baja yang berat adalah hal yang mustahil. Inilah ironi tragisnya. Prosedur yang dibuat untuk menyelamatkan nyawa mereka dari perompak justru mengurung mereka saat berhadapan dengan bencana alam. Harrison selamat hanya karena ia kebetulan sedang berada di toilet, yang merupakan area yang tidak terkunci saat kejadian berlangsung. Selama 60 jam berikutnya atau hampir 3 hari penuh, Harrison bertahan hidup di dalam kegelapan total, hanya menggunakan celana pendek di air yang suhunya terus menurun menuju titik hipotermia. Bagi yang belum familiar dengan kondisi hyperbarik, bertahan hidup di kedalaman 30 meter tanpa peralatan selam adalah hal yang nyaris mustahil bagi manusia biasa. Selain dingin yang ekstrim, ancaman terbesar Harrison bukan hanya kehabisan oksigen, melainkan penumpukan karbon dioksida dari napasnya sendiri yang dapat meracuninya dalam hitungan jam. Namun secara ilmiah diperkirakan bahwa volume air di ruangan tersebut membantu menyerap sebagian karbon dioksida.
memperpanjang waktu bagi Harrison di dalam kantung udara yang semakin menyempit. Tantangan psikologis yang dihadapi Harrison jauh lebih mengerikan. Dalam kegelapan mutlak, ia bisa mendengarkan suara ikan besar, kemungkinan hiu. Harrison hanya bisa berdoa dan terus menjaga kepalanya tetap berada di atas air dalam kondisi kelelahan yang luar biasa. Di permukaan, operasi penyelamatan yang berubah menjadi operasi pemulihan jenazah baru dimulai 2 hari kemudian oleh tim penyelam dari DCN Diving. Mereka tidak mengirim penyelam dengan harapan menemukan tanda-tanda kehidupan, melainkan untuk mengevakuasi tubuh korban untuk diserahkan kepada keluarga. Pada tanggal 28 Mei, penyelam asal Afrika Selatan yang bernama Nico menelusuri lorong-lorong sempit bangkai kapal Jaskon 4 yang berserakan puing-puing. Kamera di helm Nico merekam momen yang nantinya menjadi viral di seluruh dunia. Sebuah tangan perlahan muncul dari air keruh di area kantor insinyur. Alright, how you doing, Nico? Just talk to me and I'll help you, eh? Okay, so have you come into the next deck? Onto the main deck? Alright, so you should be walking on the ceiling, yeah? Okay. What's that? Oh, okay. Alright, you found one, yeah? He's alive, he's alive! Okay, keep him there. Alright, just, alright, just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell, I don't know what we're gonna do now. Alright, just keep him there and keep him calm, okay? Alright, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. Alright. Alright, show him the harness. I'm sure he's put a harness on, you know, working at heights. He would have done something like that. Put your leg. Open it, open the front. Hold on. He's got to go through there, yeah, that's it. Could he not put that overall in that was flying around? Penyelam awalnya mengira itu adalah mayat lainnya, sampai tangan itu tiba-tiba mencengkram tangan Nico dengan erat. Momen kejutan ini terekam jelas dalam komunikasi audio, di mana tim di permukaan berteriak kaget dan mengatakan dia hidup, dia hidup. Penyelidikan medis pasca penyelamatan menunjukkan betapa kritisnya kondisi Harrison saat ditemukan. Meskipun berhasil ditemukan, Harrison tidak bisa langsung dibawa ke permukaan karena darahnya telah dipenuhi dengan nitrogen akibat tekanan tinggi selama 3 hari. Jika langsung dinaikkan, ia akan terkena penyakit dekompresi, di mana gelembung nitrogen akan menyumbat pembuluh darahnya. Oleh karena itu, tim penyelamat harus memasang peralatan selam kepada Harrison dalam keadaan panik dan memandunya berenang keluar melalui bangkai kapal yang rumit menuju lonceng selam. Harrison kemudian harus menghabiskan waktu 2 hari lagi di dalam kamar dekompresi di kapal permukaan untuk menormalkan kembali kondisi tubuhnya sebelum akhirnya bisa menghirup udara bebas. Insiden maut Jaskon 4 ini menyisakan duka mendalam, di mana dari 12 kru, Harrison adalah satu-satunya korban yang selamat. Banyak teori dan spekulasi muncul mengenai bagaimana ia bisa bertahan, mulai dari penjelasan ilmiah tentang penyerapan CO oleh air laut,
hingga pandangan supernatural yang menganggapnya sebagai keajaiban Tuhan. Pihak otoritas maritim menutup penyelidikan dengan kesimpulan bahwa cuaca buruk dan kegagalan struktural akibat hantaman ombak adalah penyebab utama tenggelamnya kapal. Namun trauma yang dialami Harrison tidak berakhir setelah ia mendarat di permukaan. Selama bertahun-tahun ia menderita mimpi buruk, ketakutan parah terhadap air, dan bersumpah tidak akan pernah mendekati laut lagi. Bahkan menolak pekerjaan sebagai juru masak di darat jika itu di dekat dengan pantai. Ada sebuah laporan psikologis yang mencatat bahwa Harrison sering merasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat, mengingat rekan-rekannya tewas dalam kondisi mengenaskan. Akan tetapi kisah Harrison memiliki plot twist yang luar biasa di tahun-tahun berikutnya. Alih-alih membiarkan ketakutan menguasai hidupnya, Harrison memutuskan untuk melawan trauma tersebut dengan cara yang paling ekstrim. Ia mendaftarkan diri dalam kursus penyelaman komersial, menghadapi ketakutan terbesarnya di kedalaman yang sama yang hampir merenggut nyawanya. Saat ini Harrison bukan lagi seorang koki kapal, melainkan seorang penyelam saturasi profesional bersertifikat. Bekerja di industri yang mengharuskannya menghabiskan waktu berhari-hari di bawah tekanan air yang tinggi. Momen penyelamatannya telah diadaptasi ke dalam berbagai dokumenter pendek, studi kasus medis hyperbarik, dan artikel di seluruh dunia. Terdapat video rekaman asli berdurasi penuh dari DCN Diving yang menampilkan seluruh proses penemuan Harrison dari sudut pandang kamera helm penyelam, yang dianggap sebagai salah satu rekaman penyelamatan paling menegangkan yang pernah ada. Bagaimanapun juga tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dirasakan Harrison selama 60 jam di kegelapan dasar laut itu, selain dirinya sendiri dan Tuhan yang ia sembah. Harrison mendapatkan penghormatan tinggi dari komunitas maritim atas ketabahan dan keberaniannya yang luar biasa untuk bangkit dari tragedi maut tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah bertahannya Harrison murni karena faktor keberuntungan ilmiah, atau ada campur tangan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bayangkan ketika kalian sedang sibuk berburu lobster di dalam laut, tanpa sadar kalian telah masuk terlalu jauh ke dalam labirin bawah laut. Dan ketika menoleh ke belakang, saat itu juga kalian sadar bahwa telah tersesat. Dengan tabung oksigen yang terbatas, kalian harus bertarung dengan waktu untuk dapat menemukan jalan keluar. Tanpa menunda lebih lama, mari kita tinjau pembahasannya. Kisah ini bermula dari seorang YouTuber bernama Kodiak Thunder yang pada Desember 2013 mengunggah video tentang pengalaman hampir mati saat menyelam. Berbeda dengan penyelam pada umumnya, motif Kodiak bukan untuk mencapai rekor seberapa jauh ia dapat menyelam, melainkan untuk berburu ikan dan lobster dengan tangan kosong atau senapan tombak. Tragedi hampir terjadi ketika Kodiak mengejar seekor lobster hingga masuk ke dalam sebuah gua di dalam laut. Ia memang berhasil menangkap buruannya. Namun saat berbalik arah, ia benar-benar kehilangan orientasi dan tidak tahu jalan keluar.
Beruntung setelah beberapa menit terjebak, ia berhasil menemukan jalan keluar tanpa cedera. Namun keberuntungan Kodiak hanyalah sebuah keajaiban kecil dibandingkan dengan kisah yang terjadi di Plura Cave, Norwegia. Pada Februari 2014, sebuah tim yang terdiri dari 5 penyelam veteran Finlandia terjebak di bagian gua yang sangat sempit. Saat melewati area paling sempit, tabung salah satu penyelam tersangkut, memblok jalur dan membuat rekan-rekannya terjebak di belakang. Kekacauan ini memicu kepanikan luar biasa. 2 penyelam tewas dalam hitungan menit karena gagal memantau gas mereka. 3 lainnya berhasil selamat. Salah satunya harus melepaskan seluruh peralatan dan berenang hanya dengan mengandalkan kantong udara kecil di langit-langit gua. Berikut alasan kenapa gua bawah air bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya bahkan bagi profesional. Berbeda dengan laut lepas, dasar gua tertutup sedimen halus yang disebut dengan silt. Gerakan kaki penyelam atau gelembung udara dari regulator dapat membuat sedimen ini naik, yang mana dapat mengubah penglihatan di dalam laut. Dalam kondisi ini, lampu paling terang sekalipun menjadi tidak berguna. Saat jarak pandang hilang, penyelam tidak bisa lagi memantau alat pengukur gas mereka. Hal ini memicu keracunan nitrogen yang merusak fungsi kognitif dan motorik, meninggalkan mereka bernafas dalam kepanikan hingga saat terakhir. Banyak gua bawah air yang begitu sempit sehingga penyelam tidak memiliki ruang untuk berbalik arah. Jika satu orang pingsan atau tersangkut, maka penyelam lain di belakangnya secara otomatis ikut terjebak tanpa jalan keluar. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah sensasi berburu lobster sebanding dengan resiko terjebak selamanya di kegelapan bawah air? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.